Kalian udah tahu belum? Kalau dulu, Jepang pernah disebut sebagai negara yang terisolasi dari dunia luar. Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Pada pertengahan abad ke-19, Jepang adalah negara yang terisolasi dari dunia luar, menjalankan kebijakan Sakoku yang melarang hampir semua interaksi dengan negara asing. Namun kebijakan ini berubah drastis pada tahun 1854. Pada awal abad ke-19, Jepang menjalankan kebijakan isolasionis yang dikenal sebagai Sakoku, yang melarang kontak langsung dengan negara-negara asing kecuali dalam beberapa pengecualian yang sangat terbatas. Jepang hanya berinteraksi dengan Belanda melalui pelabuhan Nagasaki, serta perdagangan terbatas dengan Cina dan Korea. Kebijakan ini ditetapkan oleh Ken Shogun Tokugawa untuk menjaga stabilitas dan menghindari pengaruh asing. Namun pada abad ke-19, banyak negara barat mulai mencari hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Jepang. Pada tahun 1853, Amerika Serikat mengutus Komodor Matthew Perry untuk membuka pintu Jepang bagi perdagangan internasional. Perry tiba di Teluk Edo yang sekarang menjadi Tokyo Bay dengan armada kapal perang yang dikenal sebagai kapal hitam atau Black Ships, yang menunjukkan kekuatan militer Amerika dan menuntut agar Jepang membuka pelabuhan untuk kapal-kapal Amerika. Komodor Matthew Perry tiba di Jepang pada Juli 1853 dengan 4 kapal perang, menuntut perjanjian perdagangan dan menunjukkan surat dari Presiden Millard Fillmore. Perry memberi waktu kepada pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan permintaan Amerika. Dan dia kembali pada Februari 1854 dengan armada yang lebih besar, menunjukkan keseriusan Amerika dalam mencapai kesepakatan. Negosiasi antara Perry dan perwakilan Jepang berlangsung di Kanagawa, dekat pelabuhan Yokohama. Perundingan ini dihadiri oleh pejabat tinggi Jepang, termasuk Hayashi Akira, yang merupakan salah satu penasihat penting bagi shogun. Perry memanfaatkan ancaman kekuatan militer Amerika sebagai alat negosiasi, serta menunjukkan contoh produk dan teknologi barat yang canggih sebagai cara untuk meyakinkan Jepang tentang manfaat perdagangan dengan Amerika. Pada 31 Maret 1854, Perjanjian Kanagawa ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut. Pembukaan pelabuhan Shimoda dan Hakodate. Kedua pelabuhan ini dibuka untuk kapal-kapal Amerika yang mendapatkan pasokan air, bahan bakar, dan layanan perbaikan kapal. Perlindungan bagi pelaut Amerika. Jepang setuju untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi pelaut Amerika yang terdampar atau mengalami kesulitan di wilayah Jepang. Konsulat Amerika di Shimoda. Amerika Serikat diperbolehkan untuk menempatkan konsulat pertamanya di pelabuhan Shimoda untuk mengelola kepentingan Amerika di Jepang. Most Favored Nation Clause. Jika Jepang memberikan hak istimewa kepada negara lain, hak yang sama juga akan diberikan kepada Amerika Serikat. Perjanjian Kanagawa menandai akhir dari kebijakan isolasionis Jepang dan membuka pintu bagi hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara barat lainnya. Perjanjian ini diikuti oleh perjanjian serupa dengan negara-negara seperti Inggris, Rusia, dan Perancis yang semakin membuka Jepang terhadap pengaruh asing. Keterbukaan ini mendorong transformasi besar dalam politik dan masyarakat, yang akhirnya mengarah pada restorasi Meiji pada tahun 1868.
Restorasi ini menandai dimulainya era modernisasi cepat di Jepang, dengan adopsi teknologi dan praktek-praktek barat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk militer, industri, dan pendidikan. Perjanjian Kanagawa menandai akhir dari kebijakan isolasionis Jepang dan membuka pintu bagi hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara barat lainnya. Perjanjian ini diikuti oleh perjanjian serupa dengan negara-negara seperti Inggris, Rusia, dan Prancis, yang semakin membuka Jepang terhadap pengaruh asing. Keterbukaan ini mendorong transformasi besar dalam politik dan masyarakat Jepang, yang akhirnya mengarah pada restorasi Meiji pada tahun 1866. Pada tahun 1868, restorasi ini menandai dimulainya era modernisasi cepat di Jepang, dengan adopsi teknologi dan praktek-praktek barat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk militer, industri, dan pendidikan. Perjanjian Kanagawa adalah peristiwa yang memiliki dampak signifikan dalam sejarah Jepang dan dunia. Berikut adalah beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. 1. Keterbukaan terhadap perubahan. Menghindari isolasi yang terlalu lama dan terbuka terhadap perubahan bisa membawa kemajuan. Jepang yang telah lama menutup diri dari dunia luar akhirnya menyadari pentingnya membuka diri terhadap pengaruh dan teknologi asing untuk berkembang. 2. Diplomasi dan negosiasi. Diplomasi yang efektif bisa menghindarkan konflik dan menghasilkan keuntungan bersama. Meskipun Perry datang dengan armada militer, negosiasi damai berhasil membuka hubungan perdagangan antara Amerika dan Jepang tanpa pecahnya konflik besar. 3. Adaptasi dan modernisasi. Mengadopsi teknologi dan praktik dari budaya lain bisa mempercepat kemajuan dan inovasi. Jepang memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari teknologi barat yang kemudian mendorong modernisasi pesat selama restorasi Meiji. 4. Fleksibilitas dalam kebijakan. Kebijakan yang terlalu kaku bisa menghambat perkembangan. Fleksibilitas bisa membawa manfaat jangka panjang. Keshogunan Tokugawa akhirnya mengubah kebijakan isolasionis mereka ketika dihadapkan pada realita dunia yang berubah, memungkinkan Jepang untuk berkembang. 5. Pengaruh eksternal sebagai katalis perubahan internal. Pengaruh eksternal bisa menjadi katalis bagi perubahan internal yang positif. Kontak dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya mendorong Jepang untuk memperbaiki struktur politik dan ekonominya yang berujung pada perubahan besar dalam masyarakat Jepang. 6. Kesadaran global. Kesadaran akan dinamika global dan pentingnya hubungan internasional bisa membantu suatu negara dalam menentukan arah kebijakannya. Perjanjian ini membantu Jepang memahami pentingnya hubungan internasional dan berdagang dari negara lain, yang menjadi dasar kebijakan luar negeri mereka di masa mendatang. Perjanjian Kanagawa mengajarkan bahwa keterbukaan, diplomasi, adaptasi, fleksibilitas, pengaruh eksternal, dan kesadaran global adalah elemen penting dalam perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri isolasi Jepang, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi besar yang mengubah Jepang menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Perjanjian Kanagawa adalah momen penting yang menunjukkan betapa kuatnya dampak keterbukaan dan adaptasi terhadap perubahan. Dari kisah ini, kita belajar pentingnya diplomasi, fleksibilitas, dan kesiapan untuk menerima pengaruh luar demi kemajuan bersama. Jika kalian menikmati video ini dan ingin terus belajar tentang peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang mengubah dunia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tinggalkan juga komentar di bawah jika ada topik lain yang kalian ingin bahas.
atau jika kalian punya pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.